Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih atas kehadirannya. Ini jam terakhir ya? Iya, Pak. Iya, jadi udah agak lemes nih kayaknya nih. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kita mungkin agak lebih agak santai lah ya, nggak terlalu ini banget, terkait dengan manajemen sumber daya insani berbasis syariah ya. Jadi ada dua istilah mata kuliah kita itu adalah pengembangan manajemen SDM pendidikan. Sebelum berbicara tentang development, pengembangan, maka terlebih dahulu kita berbicara tentang bagaimana sebenarnya pola manajemen ya, SDM. Kalau berbicara tentang manajemen SDM, saya yakin akan sangat banyak sekali ya, bukunya, literaturnya, bahkan mungkin sebagian sudah mempraktikkan. Ya, maka ada satu yang baru, yaitu bagaimana manajemen SDM atau SDI ya berbasis syariah ya. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-22 ayat 122 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah ya. Kemudian falawla nafaru min kulli firqatin minhum ya, kemudian apa? Ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ya ilaihim la'allahum yahdarun. Ya, ini adalah ayat terkait dengan bagaimana kewajiban bukan hanya untuk berjihad, untuk berperang, tetapi sebagian hendaknya itu untuk belajar. Ya, belajar di sini dalam makna yang luas, baik itu sifatnya ilmu qauliyah ataupun ilmu kauniyah. Ya, kemudian di surat Mujadilah ayat ke-11 ya, ini bicara tentang bagaimana keutamaan dari ilmu gitu ya, keutamaan dari ahlul ilmi. Saya yakin ini semuanya sudah sering sekali mendengarnya ya. Kemudian juga ini firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana sebenarnya keutamaan juga dari ilmu dan dari kita belajar. Ya, jadi saya yakin sudah mengorbankan banyak sekali hari ini bisa datang ke sini, itu insya Allah dihitung sebagai amal kebajikan. Ya, amin. Nah, berbicara tentang manajemen SDM berarti berbicara tentang bagaimana sebenarnya pola pengelolaan SDM saat ini, yaitu bisa dilihat dari beberapa permasalahan yang ada. Kemarin kita sudah bahas tentang background, kenapa manajemen SDM itu penting dilakukan ya, penting dilakukan. Salah satunya adalah karena yang namanya mengelola manusia pasti ada kepentingan, pasti ada keperluan. Kadang digaji banyak juga kerjanya juga tetap saja kurang gitu ya, apalagi digajinya sedikit gitu ya. Yang ikhlas kadang belum tentu tidak lebih bagus dari yang tidak yang bayar gitu dan lain sebagainya ya. Pokoknya banyak sekali permasalahan dalam mengelola sumber daya manusia. Tetapi secara umum di sini minimal itu ada 5 permasalahan ya yang menjadi dasar kenapa mengelola sumber daya manusia itu penting. Ya, pertama terkait dengan problemnya adalah tentang kualitas gitu ya. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan seorang dosen juga ketika bicara tentang bagaimana sebenarnya kualitas dari guru di baik itu di madrasah ya, di pesantren ataupun di lembaga pendidikan yang lainnya. Ya, di sini ada 2, kalau yang dia negeri ya mungkin itu kadang bisa menjadi contoh gitu ya, beberapa bagian, tapi kan banyak pengaruhnya biasanya, banyak sebabnya.
Yang berikutnya adalah yang swasta. Kalau yang swasta yang mahal biasanya itu juga dari sisi manajemennya bagus, walaupun permasalahan juga akan selalu ada. Ya, tetapi banyak sekali kemarin case-nya itu di Bogor Barat sana yang ternyata yang lembaga pendidikan Islam yang swasta gitu ya, ternyata dari sisi pembelajarannya, dari sisi kualitas gurunya, dari sisi corporate culture-nya itu sangat kurang. Nah, sehingga ya perlu kita pelajari, ya kita belajar tentang bagaimana sebenarnya membangun corporate culture-nya, budaya lembaga atau budaya organisasi. Ya, kemudian juga industrial relation, ya. Jadi bagaimana seorang guru, seorang pegawai dengan pemilik yayasan, dengan kepala sekolah itu betul-betul terjalin hubungan yang baik. Ya, ini dalam konteks manajemen SDM itu disebut dengan industrial relation. Ya, kemudian juga nanti Islamic worldview juga sangat penting, tetapi ada saja gitu ya. Jadi satu sisi kadang orang itu melihat kerja, ya sudah kerja saja, tidak ada kaitannya dengan agama. Tapi ada juga yang memanfaatkan agama itu sebagai ikatan atau sebagai bentuk eksploitasi. Ya, kemarin ada survei di pemilik, mohon maaf nih kalau ada yang pemilik yayasan gitu ya, rumah pemilik yayasan ternyata itu bagus-bagus semuanya gitu ya. Bener nggak nih kira-kira nih ya, rumah pemilik yayasan gitu, jadi kayak membuat monarki kerajaan sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa di Bogor Barat sana itu ada lembaga pendidikan Islam gitu ya. Oh, masuk rumahnya itu rumah pemilik itu bagus sekali gitu ya. Ada sekitar 3 yang kita survei. Nah, ini berarti kenapa nih gurunya itu gajinya itu sangat kecil, berpengaruh kepada kualitas belajarnya, tetapi satu sisi itu ternyata yayasannya itu cukup ini, tapi bukan yayasan sih sebenarnya, kadang kepala sekolahnya juga, karena ada cash itu ternyata dapat dana BOS ya, tetapi kualitas dari pembelajarannya tidak meningkat. Ya, ini fakta, bukan dongeng gitu ya, terutama di wilayah Bogor Barat sana gitu ya. Nah, ini tuh apa berarti? Oh, ternyata ada juga katanya itu yang uang bos itu untuk kuliah anaknya gitu ya. Ada juga untuk bangun rumah, ada yang untuk beli sawah, ada yang buat modal dan lain sebagainya. Tapi itu perlu tindak lanjut lah. Tapi sebagai contoh saja, berarti SDM-nya, gurunya itu dari sisi, bahkan kemarin tuh ada kasus 1 jam itu cuma dibayar 10.000. Bayangin aja, ngajar itu cuma 10.000. Ya, 10.000 itu ya jelas tuh di wilayah Cinangneng sana itu. Ya, 15.000, 25.000, 30.000, 50.000, 75.000 gitu ya. Jadi pantas saja. Jadi akhirnya apa? Gurunya itu datang ke kelas, kemudian bawa LKS, kemudian nanti muridnya itu disuruh nyalin. Ya, jadi suruh nulis kembali LKS yang sudah ada. Ya, jadi pokoknya kurang sekali dah. Ya, dan itu adalah sebuah fakta. Ya, sebuah fakta. Nah, yang paling penting adalah kita itu seperti apa sebenarnya mengelola mereka. Ya, apakah memang tadi dari sisi uangnya, ya salary-nya, atau mungkin juga kadang katanya sih yang orang pengen kerja itu kan katanya itu nyaman. Berarti harus ada indikator dari kenyamanan kerja itu seperti apa, gitu kan ya. Nah, itu nanti di statistik tuh bisa diinikan ya. Kemudian kalau kita bicara, kemarin kita sudah bahas juga tentang siapa ya yang punya SDM terbaik saat ini ya. Jadi yang memiliki SDM yang memiliki loyalitas tinggi itu siapa? Apakah kalangan birokrat, atau kalangan militer ya, atau kalangan akademisi, atau profesional ya, atau mungkin juga pesantren? Kita lihat ya di sini ya, ternyata faktanya ya dari kalangan SDM itu ternyata kita tahu bersama ya bahwasanya ada satu generasi, satu pengelolaan sumber daya manusia yang dia itu menjadi yang terbaik gitu ya, yang terbaik. Nah, itu boleh disetel tuh ya, boleh disetel, ada videonya. Michael Hart, pengarang buku. Bisa nyetel nggak yang Michael Hart? Menebatkan Muhammad SAW diberikan satu dalam bukunya. Ini sebenarnya ya satu video pendek yang menunjukkan tentang bagaimana sebenarnya Nabi SAW itu sebagai umat sebagai ya jelas
khairul bariyah, ya sebaik-baik manusia, khairul anbiya, yang mampu untuk mengelola sumber daya manusia yang ada pada waktu itu. Merekrut mulai dari Abu Bakar, ya sebelumnya tentu adalah Khadijah radhiyallahu anha, kemudian juga Ali bin Abi Thalib, ya, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ya tentu saja konteksnya berbeda dengan sekarang, tetapi nanti muncullah apa yang dimaksud dengan benchmarking. Ya, jadi kita mencontoh, oh seperti ini ternyata ada dari kalangan perempuan, ada kalangan wanita, itu ada Khadijah. Ya, kemudian nanti ada kalangan yang orang sudah tua, sudah dewasa, yaitu adalah Abu Bakar. Ada kalangan yang anak-anak, yaitu remaja, yaitu Ali bin Abi Thalib. Artinya ada proses regenerasi itu juga dilakukan. Gitu ya. Jadi kalau sekarang kalau kita lihat seperti itu akan sangat sulit sekali gitu ya. Nah ini, jadi bagaimana pola dari manajemen Nabi itu kemudian kita contohkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam lembaga pendidikan yang kita kelola. Ya. Nah ini merujuk kepada hadis riwayat Bukhari yang khairu ummati atau khairul quruni qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Ya perspektifnya itu adalah agama, tetapi agama itu tidak lepas juga dari pengelolaan manajemen SDM atau masalah-masalah yang sifatnya keduniaan lainnya. Ya, boleh lihat di situ ada ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini asalnya, dasarnya itu jelas. Jadi bukan mengawang-awang, bukan cari berarti kayak kemarin saya bilang itu mungkin ada Sony Way, ada Toyota Way, ya ada berbagai model Kaizen Management gitu ya, kemudian juga Feng Shui Management dan lain sebagainya. Oh ternyata kita sebagai umat Islam itu sudah sudah jelas nih, bahkan radhiyallahu anhu waradu'an gitu ya. Jadi sangat jelas sekali. Nah, tapi permasalahannya tentu saja adalah bagaimana nih, ya bagaimana cara mengelola, jadi namanya itu reaktualisasi. Ya, jadi menjadikan dulu begini, sekarang itu seperti apa kira-kira? Ya, silakan enggak apa-apa. Oke ya, ini ya. Jadi siapa mereka? Itu ada ya tadi dalam mana? Di dalam surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ya, dikatakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannatin tajri min tahtihal tahtahal anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul adzim. Jadi jelas sekali ya, ini basicnya harus kita kuatkan dulu ya, bahwa kalau kita mau mencontoh mengelola SDM yang terbaik itu adalah mencontoh Nabi. Contohnya apa? Gampang sekali, tadi fenomena tentang mohon maaf sekali ini ya, yang mungkin yang punya yayasan atau apa gitu ya. Jadi kok rumahnya yang punya yayasan kok bagus sekali gitu ya, sangat berbanding terbalik dengan gurunya. Ya sampai-sampai ada teman tadi itu ketika dia mau masuk ke rumah yang punya yayasan saja, itu 100 meter itu sendalnya itu harus dibuka. Ada di wilayah Cibatok sana itu gitu ya. Jadi nggak boleh tuh sendal harus dibuka, pokoknya harus betul-betul clear gitu ya. Iya, batas suci gitu ya. Nah kenapa? Ternyata mereka membuat kerajaan-kerajaan kecil gitu ya. Nah sebenarnya nggak masalah sih, tetapi yang masalah itu adalah ketika ada eksploitasi bagi karyawannya atau gurunya. Ini bukan hanya lembaga tadi ya, yang Islam, kemudian juga lembaga pendidikan itu, termasuk juga pesantren. Kemarin yang saya ceritakan juga ada juga gitu ya. Di tempat saya di sana itu mungkin pesantren gaji misalnya karyawan paling masuk itu kadang ada 800, 1 juta 100, 1 juta 200 gitu ya. Nah akhirnya mereka ya udah cari sampingan, jadi ojek online jadinya. Banyak sekali seperti itu. Nah ini kan sebenarnya perlu diluruskan juga gitu ya. Apa yang salah? Apakah nanti berarti santrinya nih bayarnya harus mahal? Ya padahal udah mahal tuh, masuk aja di sana itu sekitar 28 juta gitu ya. 28 juta sebulan itu sekitar 1,5 juta, 2 juta. Nah, tapi karyawannya nanti boleh lihat juga lah bagaimana karyawan pesantren gitu ya. Nah, tapi nanti mungkin ada juga yang bagus, nanti saya boleh cerita juga nih gitu ya. Nah, kayak gimana nih gitu ya. Nah, itu ternyata terjadi juga. Oke, lanjut. Ya, tadi contoh yang sudah sangat jelas adalah adanya asyara mubasyirina bil jannah.
ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya bayangkan, dan ini sudah keyakinan, nggak bisa ini lagi. Pokoknya 10 orang itu ya insya Allah masuk surga gitu ya, karena sudah dijamin. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolha bin Abdullah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, berarti kita melihat bagaimana fenomena itu kemudian kita implementasikan di era sekarang ini. Ya kayak gimana nih, siapa nih yang mirip dengan Umar bin Khattab? Mungkin orang itu tegas, pemberani, gitu ya, tegas, pemberani, kemudian juga apa? Ya sampai-sampai syaitan itu takut ya ketika berini. Tapi kalau beda lagi dengan Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan gitu ya. Kemudian nanti Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian sebelumnya tentu saja adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dari 4 khalifah itu saja sudah kelihatan karakternya itu berbeda-beda. Apalagi nanti kalau sudah 10 ya. Oke, lanjut. Ya, ada 10 sahabat. Ini ada salah satu dari keunggulannya. Ini kita lewati, saya yakin semua sudah paham sekali. Tapi boleh juga nih, saya mau nanya-nanya dulu nih, gantian nih. Ya, saya mau nanya ke siapa ya? Kok Ustadz yang di sini kayaknya nih? Ya, ya. Kita coba sebutkan 3 dari keutamaan fadilahnya Abu Bakar. Yang ingat aja, nggak usah ngeliat. Abu Bakar itu apa sih keutamaannya, fadilahnya atau karakternya? Coba. Pengasih dan penyayang gitu lah ya. Pengasih yang ini. Abu Bakar itu fadilahnya, keutamaannya itu apa? Samina wa ta'na ya, sehingga kemudian digelari dengan istilah As-Siddiq. Gelar As-Siddiq itu apa sih artinya? Yang ini As-Siddiq, kenapa dia As-Siddiq? Terpercaya atau jujur. Tapi kenapa kemudian disebut yang jujur yang ini? Kenapa disebut As-Siddiq itu, kenapa disebut jujur? Jadi asbabul wurudnya, sebabnya. Nah, coba ada yang tahu nggak? Nanti saya tanya satu-satu nih. Ya betul. Jadi As-Siddiq itu adalah orang yang pertama kali membenarkan akan kejadian Isra dan Mi'raj. Jadi boleh lah tadi sami'na wa ta'na gitu ya. Jadi tapi bukan hanya itu ya, banyak sekali. Nanti boleh lihat di situ ya. Saya tidak lihat di situ. Kemudian juga ada Abdurrahman bin Auf gitu ya. Dengan yang paling terkenal itu adalah strategi bisnisnya. Ya, strategi bisnisnya yang sangat luar biasa sehingga kemudian bisa menjadi semacam apa ya, saudagar orang-orang kaya di Madinah. Padahal awalnya itu tidak hanya hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu ya. Ada Abdurrahman bin Auf, kemudian, nah ini yang paling penting. Jadi ketika bicara tentang manajemen sumber daya syariah atau sumber daya manusia syariah itu mengambil yang sudah ada. Ya, kemudian kita benchmarking, ya, kemudian kita kelola, kita reaktualisasikan, dipraktekkan di zaman sekarang ini. Ya, jadi kalau masih ada tadi misalnya pemimpin yang mungkin makanannya itu lebih baik atau lebih bagus, atau makan kayak gitu kali ya. Ya, jadi pemimpin makanannya itu lebih bagus dari yang karyawannya, nah itu dipertanyakan. Atau mungkin ada nih pemimpin yang mungkin makannya itu nggak mau sama karyawannya atau sama bawahannya, dan itu terjadi. Ya banyak sekali, bahkan mungkin era-era peninggalan kolonial itu biasanya itu ya kalangan borjuis gitu ya. Kalau borjuis itu nggak mau tuh sama kalangan proletar biasanya itu. Ya dianggapnya itu buruh dan sebagainya. Apalagi kalau kebangetan salah banget ya kalau guru dianggap jadi buruh lagi gitu ya. Guru ya. Nah ini menjadi hal yang menarik. Jadi benchmarking. Kita berarti nanti PR-nya adalah belajar bagaimana kehidupan Nabi SAW memanage para sahabatnya. Kemudian kita praktekkan di zaman sekarang, kita ambil intisarinya. Ya, dan ini kalau di mata kuliah lain itu tidak ada. Ya, maksudnya di mata kuliah mungkin di kampus lain kalau manajemen SDM ya udah SDM saja, pengembangan SDM di pendidikan ini ya udah, jadi murni pengembangan SDM pendidikan. Hampir syariahnya itu tidak ada. Ustaz Ismail, why syariah? Kenapa sih harus pakai syariah segala? Ya, karena syariah itu kan jalan hidup. Iya, way of life ya, jalan hidup ya.
dan tidak ada pendidikan yang lebih hebat daripada pendidikan syariah. Pendidikan syariah ya. Kalau nanti kita belajar ekonomi misalnya, nggak ada pola manajemen muamalat yang lebih adil daripada cara syariah, yang lebih terjamin daripada cara syariah, yang bebas dari budaya, horor, kezaliman dan lain-lain. Ekonomi ya, sekarang ke manajemen. Berarti kalau satu kali lagi ya, kalau manajemen SD mengelola manusia itu kenapa harus berdasarkan syariah? Ya karena Nabi SAW mengelola sahabat sebagaimana Nabi dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manajemennya manajemen robani. Robani ya, manajemen robani. Kan? Oke. Ya terima kasih, udah lumayan lah jadi dosen setahun 2 tahun lagi ya kali ya. Oke coba yang ini gantian sama yang itu berdua. Ya ini dasar dari itu sebenarnya itu seberapa penting sih manusia itu butuh agama, butuh syariah. Seberapa penting sih? Penting itu kayak gimana? Ya banget itu kayak gimana? Kenapa gitu? Ya kenapa gitu? Misalnya nih, misalnya nih ya, nggak tahu benar enggak. Misalnya jadi kepala sekolah. Nah, ketika jadi kepala sekolah, saya itu harus kepala sekolah yang syariah. Why? Kenapa? Supaya ada beberapa ya. Contohnya tadi kepala sekolah harus syariah, itu dia harus jadi kepala sekolah yang jujur, kepala sekolah yang amanah, jadi kepala sekolah yang bisa menjadi contoh. Tapi ada orang nggak beragama juga bisa juga jujur, amanah kan sama juga. Ya agama lain juga sama. Kenapa Islam? Yang itu gantian berarti. Islam rahmatan lil alamin. Ya udah boleh. Islam rahmatan lil alamin, apa buktinya? Iya, buktinya apa? Jangan cuma ngomong doang gitu kan ya. Dibantu sama sebelah sana. Ya, apa buktinya Islam rahmatan lil alamin? Coba. Nah, kalau ada di dalam Al-Quran berarti dia bukan rahmatan lil alamin, tapi dia itu apa? Holistik, komprehensif. Ya berarti Jaka Sembung pergi umroh. Nah, saya tanya yang ini nih. Coba bukti yang ke sana. Islam itu rahmatan lil alamin, buktinya apa? Ya. Buktinya Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Banyak orang Kristen yang tidak menyembah Allah pun tetap diberikan. Jadi tidak ada orang non muslim yang tidak menyembah Allah pun tetap diberikan kebaikan. Contoh apa diberikan kebaikan apa? Kekayaan, bisa jadi kekayaan. Siapa yang ngasih kekayaan? Tahu dari mana? Agama Tahu dari agama. Ya bener sih ya, 85 lah lumayan lah. Saya ini. Bukti rahmatan lil alamin itu apa? Karena Allah sayang sama Allah. Ya, karena ya udah pasti itu. Iya, Allah pasti sama baca pasti. Tapi bukti rahmatan lil alamin itu apa? Indikatornya. Indikator bahwa rahmatan lil alamin itu apa? Itu apa coba? Yang ini bisa dibantu buktinya.